Ya memang tidak diundang. Kenapa Pak alasannya Pak? Apa kalau sudah mendukung partai capres lain Pak? Ini Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Iya, Pak. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Paham ini tuh pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Nggak ada pembahasan Jadi soal wajar-wajar, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Sepertinya koalisi besar ini sengaja dibuat tanpa Nasdem di 2024. Jadi Nasdem sudah tidak dianggap, Nasdem itu sudah dianggap tidak penting dalam koalisi. Jadi tidak mengherankan kalau dalam pertemuan semalam itu menegaskan pertemuan sebelumnya di DPP PAN. Duel yang makin panas antara Surya Paloh dan Pak Jokowi sebagai presiden. Tapi duel ini kan menguji konsistensi. Apakah Surya Paloh konsisten pada Anies yang dia deklarasikan sehingga menimbulkan harapan ada semacam politics of hope bahwa Indonesia bisa diatur ulang melalui kompetisi yang sehat. Demikian sebaliknya dari Pak Jokowi juga ada ujian radikal. Kenapa mesti intervensi di dalam politik sipil, di dalam kompetisi politik 2024. Jadi itu sebetulnya. Nah kita ingin lihat ujungnya apa. Kalau betul-betul Pak Surya Paloh punya determinasi untuk menentukan sikap, maka determinasi pertama dia mundur dari kabinet. Jadi sekali lagi ini kebiasaan kita menunda persoalan hanya untuk referensi berikutnya apa sih? Jadi Surya Paloh mau cari referensi berikut karena jelas Anies positioningnya ada di dalam kacamata publik. Pak Jokowi juga positioning ada, tapi justru Pak Jokowi yang endorsement power-nya melemahkan. Jadi kira-kira itu, dengan kata lain, Surya Paloh membaca semakin endorsement power Pak Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dalam pertemuannya dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan lalu mengungkapkan kegelisahannya terkait dengan sikap Presiden Jokowi menjelang pemilihan Presiden 2024. Menurutnya Jokowi terlalu ikut campur alias cawe-cawe dalam mendukung calon presiden tertentu. Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengklaim bahwa hubungannya dengan Presiden Jokowi saat ini sedang renggang. Bahkan Surya Paloh menyatakan bahwa Nasdem seolah tidak dianggap di dalam kabinet. Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa hal ini diduga disebabkan oleh langkah Nasdem yang mencapreskan Anies Baswedan tanpa berbicara terlebih dahulu dengan Jokowi. Kita tunggu sepertinya dari awal kepastian dari Nasdem mau ada di dalam atau di luar kabinet. Jadi simpulkan saja bahwa Nasdem tidak diperlukan lagi oleh Jokowi. Jadi kalau Surya Paloh minta waktu ketemu dengan Jokowi sekaligus bawa surat pengunduran diri. Hal-hal semacam ini yang di dalam politik Indonesia kenapa mesti ragu-ragu lagi? Kan semua sinyal mengarahkan bahwa Jokowi tidak suka dengan Anies, kata Rocky Gerung. Ia kemudian mengatakan bahwa saat ini Jokowi sedang gelisah menunggu keputusan Surya Paloh. Apakah Nasdem tetap berada di dalam koalisi pemerintah atau memutuskan untuk keluar? Jadi yang gelisah itu bukan Nasdemnya, tetapi Jokowi juga gelisah menunggu keputusan dari Surya Paloh. Surya Paloh sebagai orang yang terlatih dalam permainan taktik, dia tahu kapan mesti mengucapkan itu.
Dia tahu dia nanti akan dihubungi oleh orang istana, jelasnya. Oleh karena itu, ia dengan yakin mengatakan bahwa Jokowi sebenarnya ingin Nasdem mengusungkan calon presiden lain selain Anies Baswedan. Sekarang orang-orang mulai menilai bahwa jangan-jangan Jokowi menginginkan Nasdem mengusungkan calon presiden tapi bukan Anies. Dari awal Nasdem yang bilang kalau mereka punya 3 calon presiden, yaitu Anies, Ganjar, dan Andika. Itu semua ada di dalam kartunya Surya Paloh, ujarnya. Roky Gerung menyatakan bahwa cawe-cawe kepada calon presiden ini menandakan bahwa Jokowi resah dan tidak percaya diri dalam mempertahankan pengaruhnya usai masa jabatannya selesai pada tahun 2024 nanti. Lebih lanjut, ia mengagumi psikologi politik Surya Paloh yang kuat dalam membaca situasi politik istana. Ia menjelaskan bahwa Surya Paloh mempunyai calon presiden yang kuat, yaitu Anies Baswedan, sehingga Jokowi ingin Nasdem tetap berpihak kepadanya. Surya Paloh ini psikologi politiknya hebat. Dia selalu tahu momen yang akan membuat dia diingat orang. Selain itu, wataknya Surya Paloh itu kadang membuat orang merasa bahwa dia bisa melampaui ancaman yang diarahkan kepada dirinya. Penampilan publik Surya Paloh ini menjadi andalan dari Anies, ternyata Surya Paloh masih mendukungnya, tupasnya.